Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajuliansa, NPM 20030302141 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Bani Abbasiyah selama kurang lebih 500 tahun, yakni antara tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Abu al-Abbad al-Saffah adalah pendiri dinasti Bani Abbas. Berikut adalah beberapa khalifah pada masa Bani Abbasiyah yang berperan dalam perekonomian, dan antaranya Abu Ja'far al-Mansur merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah migrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai dengan 688. Ayahnya adalah Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah. Al-Barbariyah adalah wanita dari suku Barbar. Ia dibalat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh adiknya As-Saffah pada tahun 754 dan berkuasa sampai 775. Pada tahun 762 ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinat As-Salam yang kemudian menjadi Baghdad. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan para jawatan pos untuk melaporkan harga pasar dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Khalifah Al-Mansur sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Mal. Hal ini terbukti ketika beliau wafat. Kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham. Yang kedua, Muhammad Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah khalifah pertama yang memerintahkan ulama untuk menulis buku menentang orang-orang zindik dan mulhid atau ingkar. Menurut Az-Zahabi, seperti dikutip Imam Asy-Syuyuti dalam Tarikh al-Khulafa, dia adalah yang pertama kali membuat jaringan pos antara Irak dan Hijaz. Al-Mahdi dikenal sebagai sosok dermawan, pemurah, terpuji, disukai rakyat, serta banyak memberikan hadiah-hadiah. Selain itu, ia juga mengembalikan harta-harta yang dirampas secara tidak benar. Ia lahir pada 129 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 126 Hijriah. Ibunya bernama Ummu Musa binti Al-Mansur Al-Himyariyah. Konsep pemilikan Islam yang ditawarkan oleh Al-Mahdi. Beliau banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti membangun tempat-tempat persinggahan para musafir haji, membuat kolam-kolam air bagi para khalifah, dagang, beserta hewan bawaannya, dan memperbanyak jumlah telaga dan perigi. Beliau juga mengembalikan harta-harta yang dirampas oleh ayahnya kepada pemilik masing-masing. Yang ketiga, Harun al-Rashid. Sebelum dinobatkan sebagai khalifah, Harun didaulat ayahnya menjadi gubernur di As-Siyafah tahun 779 Masehi dan di Maghrib pada 780 Masehi. 2 tahun setelah menjadi gubernur, sang ayah mengukuhkannya sebagai putra mahkota untuk menjadi khalifah setelah saudaranya Al-Hadi pada 14 September 786 Masehi. Harun ar-Rasyid akhirnya menduduki tatah tertinggi di dinasti Abbasiyah sebagai khalifah kelima. Harun ar-Rasyid berkuasa selama 23 tahun. Selama dua dasawarsa itu, Harun ar-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan.
Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini. Dari sosok raja besar Muslim ini, sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Konsep pemikiran Islam yang ditawarkan Harun al-Rasyid adalah yang pertama mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Yufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Yang ketiga membangun dan memperbaiki kanal dan bendungan agar tidak ada wilayah yang kesulitan dalam hal irigasi. Yang keempat, dibangun armada dagang. Yang kelima, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah perguruan tinggi. Yang keempat, Ibnu Miskawayh. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad. Ibnu Miskawayh adalah salah seorang cendekiawan Muslim yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan meninggal pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 1032 sampai 650 Hijriah. Ibnu Miskawayh lebih dikenal sebagai filsuf akhlak dari sebagai cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan, maupun agama. Dia adalah orang yang paling berjasa dalam mengkaji akhlak secara ilmiah. Akan tetapi, beliau juga berperan dalam pembangunan pemikiran Islam. Di antaranya adalah mengenai pertukaran dan peranan uang. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya, saling mengambil dan memberi. Dengan konsekuensinya mereka akan menuntut suatu kompensasi yang pantas. Kelima, Al-Amin. Khalifah dinasti Abbasiyah yang keenam adalah Muhammad Al-Amin. Ia lahir pada bulan April tahun 787 Masehi dari pasangan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Zubaidah bin Abu Ja'far al-Mansur. Nama lengkap Al-Amin adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Amin. Ia lahir pada saat ayahnya menjabat sebagai khalifah. Al-Amin adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang Abdullah Ali Muhammad Saleh, Abdullah Abdul Somad Ibrahim, Abdullah Al-Mansur, Musa Al-Mahdi, Al-Hadi Harun Ar-Rasyid Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Qasim, Faizal Amir Tamadun. Kedua orang tuanya berasal dari Bani Hashim pada tahun 809 sampai dengan 813 Masehi. Ia memerintah pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Al-Amin mempunyai ciri fisik sebagai berikut. Ia adalah seorang khalifah yang mempunyai mata sipit, berambut tebal, berleher panjang, mempunyai kulit yang putih dan berbadan tinggi. Sejak semula, Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya, yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun, menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi khalifah, malah berusaha menggeser Al-Ma'mun dari jalur suksesi. Inilah yang menjadi penyebab perang saudara kedua putra Harun ar-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat Islam. Keenam adalah Abdullah Al-Ma'mun. Abdullah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid mulai memerintah Bani Abbasiyah pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Ia adalah khalifah ketujuh Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-A'mi. Konsep pemikiran Islam yang ditawarkan Abdullah Al-Ma'mun adalah yang pertama mendirikan sekolah, yang kedua Baitul Hikmah, yang ketiga pusat penerjemah,
Yang keempat, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 980 Masehi. Salah satu fakta Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 tahun Masehi. Ibnu Sina wafat di Hamedan yang merupakan kota di barat laut Iran. Dunia medis kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia. Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine, buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.